Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan, dulur. Kita sekarang ada di lahan pertama kita ya, dulur. Di lahan ekstrim yang nggak pernah kering, dulur, semenjak musim penghujan tiba. Dan kondisi cabai rawit kita seperti ini, dulur. Kemarin kita baru selesai melakukan pemetikan yang keempat kalinya, dulur. Dan kondisi cabai kita seperti ini, dulur. Ini kemarin belum selesai, dulur, pemetikannya, dulur. Baru kurang satu bedengan, dulur. Jadi ini nanti sekalian kita akan menyelesaikan pemetikannya, dulur, dan juga langsung kita spray dan kocor, dulur, untuk menjaga tanaman supaya tetap sehat ya, dulur, walaupun kondisinya tergenang air seperti ini, dulur. Untuk pangkal batangnya seperti ini, dulur. Untuk tipikal cabai rawit kaliber ya, kokoh-kokoh, dulur, dan agak besar, lumayan besar ini juga, dulur. Kemudian untuk peruasan atau pertunasannya juga lumayan banyak, dulur. Ini tanpa dirempel, akan tetapi tetap bisa besar karena kita berikan nutrisi yang cukup ya, dulur. Jadi resep untuk membuat tanaman ini atau tanaman cabai rawit kita ini bisa tunasnya banyak itu, dulur, kita berikan pupuk fosfat yang rutin, dulur, di awal masa tanam ya, dulur, di fase vegetatif. Jadi dengan pemberian pupuk fosfat yang rutin nanti akan tumbuh tunas-tunas yang lebih lebat, dulur, seperti ini ya. Selain itu, dulu ini pupuk dasarnya kita pakai KSP dan Vertipos, dulur, dengan kandungan pupuk fosfat murni, dulur, di lubang tanam. Jadi sebelum tanam itu 1 minggu sebelum tanam ya, kita tugal, kita berikan pupuk fosfat itu sebanyak 1 sendok. Baru 1 minggu setelahnya kita tanam, dulur. Intinya untuk pupuk dasarnya saya pakai pupuk fosfat, dulur. Baru di perawatannya nanti kita tetap kocor pupuk fosfat, saya pakai Ultradap, dulur. Akhirnya tunasnya lebih banyak seperti ini. Kemudian untuk nutrisi pelebat bunga dan buahnya, dulur, kita pakai Maxi Grobe ya, dulur. Kemudian Fukia dan Kalinet. Jadi Fukia itu untuk perangsang pembungaan, dulur, dan Maxi Grobe maupun Kalinet itu untuk memperbesar pembungaan, dulur, supaya bisa jadi buah dan akhirnya bisa lumayan lebat seperti ini, dulur. Kemudian untuk hijau daunnya saya pakai Maxi Grode dan juga asam amino Ambisen, dulur. Jadi daunnya tetap hijau royo-royo walaupun kondisinya ekstrim ya, dulur. Cuacanya hujannya mulai lebat dan juga air dari bawah ini nggak pernah kering, dulur. Seperti itu, dulur. Jadi untuk kemarin kita sudah menyelesaikan pemetikan, belum selesai, ding. Masih ada 1 gulut lagi, 1 bedeng lagi yang akan kita petik setelah penyepraian, dulur. Kemarin kita dapat 52 kg, dulur. Untuk video pemetikannya ini ya, dulur, seret. Oke, dulur, hari ini kita melakukan pemetikan yang keempat, dulur, dan masih belum selesai, dulur. Masih ada sisa 1 bedengan lagi yang kita lanjutkan esok hari ya, dulur, karena ini udah lebih dari jam 5, dulur, dan cuacanya mendung mau hujan ya, dulur. Ya, dulur, ini petikan keempat, dulur. Dan pemetikan hari ini kita sudah dapat 1 karung ayam plus ini ya, dulur, 1 penali. Kita lihat dulu, dulur. Koton. Dulur. Nah, ini hasil kita, dulur. 1 karung ditambah 1 penali ya, dulur, istilahnya. Dan ini mungkin masih sisa 1 kalengan lagi ya, dulur, yang masih belum kita petik. Kita lanjutkan esok hari karena waktunya tidak nutut, dulur. Dan untuk harganya nanti kita lihat setelah dari bakul ya, dulur, beserta timbangannya. Oke, dulur, jadi
Ini dia hasil pemetikan kita yang keempat, cabai rawit kaliber. Total populasinya 1.600 pohon ya dulur. Di pemetikan yang keempat ini itu saya lakukan 2 hari dulur. Jadi di hari yang pertama itu saya dapat 52 kilo dulur. Kemudian potongannya setengah kilo dulur. Jadi untuk harganya 12.000 dulur. Jadi saya mendapatkan 620.000. Dan di petikan yang kedua tadi sore itu, di hari kedua itu sisa 1 bedengan ya dulur, itu kita dapat 6 kg dulur. Dan untuk harganya sendiri, untuk potongannya sendiri setengah kilo dulur. Jadi itu dapat 5,5 kilo ya dulur. Kemudian untuk harganya sendiri 13.000 dulur. Dan untuk pendapatannya kita 72.000 tadi dulur. Jadi ini saya simpulkan untuk pemetikan kali ini dulur. Di pemetikan keempat kita dapat 51,5 dengan 5 kilo lebih setengah ya, 5,5 kilo. Jadi 57 kilo ya dulur. Di pemetikan keempat ini kita dapat 57 kilo dulur. Mohon maaf ya dulur kalau agak buram ya, karena ini saya rekam malam hari dulur. Terkena sinar lampu ya dulur, agak silau. Kemudian untuk pendapatannya saya total ya dulur, itu untuk harganya mungkin saya pakai harga yang awal aja dulur, 12.000. Pendapatannya 690 berapa tadi? 92.000 ya dulur. Nah, ini hasil pemetikan kita yang keempat dulur. Jadi yang pertama itu saya dapat 1,5 kilo, yang kedua 13 kilo, yang ketiga 24 kilo, dan yang keempat 57 kilo. Seperti itu ya dulur. Semoga di pemetikan kelima nanti kita dapat harga yang lebih baik dulur, amin. Nah, jadi seperti itu dulur untuk pemetikan kemarin. Dan bisa dilihat ya dulur, kondisi cabai rawit kita masih hijau royo-royo dulur. Jadi ini kondisi lahan di sekitar kebun cabai rawit kita dulur. Semuanya ini sedang menanam padi dulur. Hanya lahan kita sendiri yang kita tanami cabai. Oke dulur, langsung saja kita ke bahan obat-obatannya dulur. Oke dulur, ini dia bahan-bahan yang kita pakai pada penyepraian kali ini dulur. Untuk langsung saja ya dulur, untuk insektisidanya saya pakai yang pertama itu Avidor dulur. Jadi Avidor ini bahan aktifnya imidacloprid 25%. Jadi ini efektif untuk membunuh kutu-kutuan dulur, terutama kutu kebul. Karena di cabai rawit kita ini mulai terserang kutu kebul ya dulur. Jadi di bagian daunnya itu mulai menghitam dulur. Yang menandakan itu adalah kotoran dari kutu kebulnya dulur. Dan kalau tidak kita segera atasi dulur, nanti cabainya semuanya akan hitam dulur. Karena perkembangan kutu kebul ini sangat cepat ya dulur. Maka harus segera kita atasi. Kemudian yang kedua itu saya pakai Prevaton dulur. Ini kemasannya udah hilang dulur. Jadi Prevaton ini itu bahan aktifnya apa ya, saya agak lupa. Tapi yang jelas ini untuk membunuh hama ulat-ulatan dulur, terutama ulat bor dulur. Karena cabai rawit kita kemarin ada beberapa yang berlubang dulur. Jadi harus kita atasi pakai Prevaton. Untuk insektisidanya saya pakai 2 dulur. Ini untuk penyepraian kali ini dulur. Berikutnya untuk fungisidanya yang pertama saya pakai Yusep dulur. Yusep ini kandungannya mankoseb 82%. Ini fungisida kontak, efektif untuk mencegah bercak daun dan juga antraknos ya dulur, atau patek secara kontak. Berikutnya untuk sistemiknya saya pakai ini ya dulur, Skor. Ini bahan aktifnya difenoconazole 250 gl. Ini untuk mengatasi hama patek dulur. Pada penyepraian sebelumnya saya pakai Amistar Top dengan 2 bahan aktif ya dulur. Tapi di penyepraian kali ini kita hanya pakai Skor dulur. Dan berikutnya saya pakai Cabrio Top.
Nanti kita berikan dosisnya sedikit aja untuk kabriotop ini untuk bercak daun, karena saat ini sudah mulai curah hujannya mulai tinggi ya dulur, hampir setiap hari turun hujan. Jadi kita untuk mengantisipasi daun-daun itu terserang bercak ya dulur, jadi kita berikan sesekali kabriotop. Nah seperti ini dulur. Jadi untuk fungisidanya saya pakai 3 bahan ini, baik yang kontak maupun sistemik. Kemudian untuk nutrisinya, yang pertama saya pakai Fukia dulur. Ini kandungannya ZPT Paklobutrazol atau ZPT perangsang bunga. Jadi pemberian Fukia ini kita berikan ketika pembungaan dirasa kurang, maka baru kita berikan Fukia dulur. Tapi kalau pembungaannya sudah lebat, sebaiknya jangan dipakai ya dulur, karena efeknya nanti daun cabai kita akan mengecil dulur. Jadi lebih baik dihentikan dulu pemberian Fukianya, dan kita berikan lagi ketika buahnya sudah besar dan bunganya dirasa kurang. Nah berikutnya yang wajib saya pakai, yang selalu saya pakai dulur, itu Maxi Group B ya. Jadi di fase generatif selalu pakai Maxi Group B ini, karena ini kandungan lengkap untuk pembuahan dulur. Jadi kandungannya NPK dengan nitrogennya 15, fosfatnya 30, dan juga kaliumnya 25%. Jadi kandungan fosfat dan kalium tinggi ini sangat efektif untuk mempercepat pembuahan dulur. Nah selebihnya saya hanya pakai pelekat dulur, karena curah hujannya tinggi ya, daripada nanti ketika turun hujan kemudian pestisida yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan terbuang percuma ya. Jadi dengan perekat ini, jadi ini perekat penembus dan perapta ya dulur, diharapkan nutrisinya tetap melekat pada daun walaupun terkena embun atau hujan dulur. Jadi ini bahan-bahan yang akan kita pakai untuk penyepraian kali ini dulur. Nanti kita mix untuk tangki 16 liter. Oh iya, untuk dosisnya dulur tadi lupa. Untuk Fukianya kita berikan 1 sendok makan, kemudian Maxi Group B-nya 2 sendok makan, Prevatornya ini 1 sendok makan, nggak penuh ya dulur. Avidonnya juga 1 sendok makan, kabriotop juga 1 sendok makan nggak penuh, mankosepnya 2 sendok makan, skornya 1 sendok makan, dan spreadernya juga 1 sendok makan. Ini untuk tangki 16 liter ya dulur. Nah seperti ini untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penyepraian kali ini dulur. Sedangkan untuk pengocorannya kita akan langsung berikan setelah penyepraian dulur. Jadi untuk cabai rawit yang sudah panen dulur, nanti kita kocor lagi dulur, karena kemarin saya lihat ada beberapa bunga yang berjatuhan ya dulur. Jadi kita kocor pakai kalsium manuhara dulur, dengan kandungannya ini lengkap dulur, ada zinc, kemudian ada kalsium dan mangan juga, dan terutama boron dulur, karena di masa pembuahan itu boron berfungsi sebagai pengatur atau membantu penyerapan kalium dulur supaya lebih efektif. Tadi sudah di penyepraiannya, nanti kita berikan Maxi Group B dengan kandungan kalium tinggi, dan supaya lebih maksimal penyerapan kaliumnya maka kita berikan boron dulur. Berikutnya asam humat dulur. Ini asam humat ini saya beri kiloan ya dulur. Ini saya masukkan ke wadah sini dulur. Untuk asam humat sendiri ada beberapa merek, bisa Power Soil atau Humafit. Yang jelas asam humat dulur ini untuk meningkatkan pH tanah, karena dulur-dulur lihat sendiri ya, lahan kita ini sangat penuh dengan air, jadi harus sering-sering diberikan asam humat supaya pH tanahnya itu tidak ngedrop ya dulur, supaya tetap netral. Berikutnya kita kocorkan pakai asam amino ya dulur. Ini POC buatan sendiri dulur, pupuk organik cair. Jadi setiap penanaman cabai saya selalu pakai POC seperti ini dulur, karena saya rasa dengan pemberian pupuk organik itu sangat dibutuhkan oleh tanaman dulur. Karena sebaik-baiknya pupuk kimia pasti mereka ini, tanaman ini membutuhkan pupuk organik dulur, karena pupuk organik itu yang lebih natural untuk kebutuhan tanamannya dulur. Ini saya buat sendiri dari bahan cucian beras, air cucian beras, dan tempe ya dulur. Dan semua ini nanti akan saya pakai untuk tangki 16 liter ini dulur, pakai tangki spray. Walaupun pengocoran nanti juga saya pakai ini dulur. Mungkin seperti itu tuh ya dulur. Untuk kegiatannya saya mohon maaf nggak bisa dokumentasikan karena kondisinya seperti ini dulur. Dan ini untuk kondisi cabai rawit kita yang masih belum panen dulur. Ini usianya sekitar 70 hari ke atas. Kondisinya seperti ini, masih kerdil ya, ini karena efek kekeringan kemarin dulur.
Jadi kondisinya seperti ini. Nah, untuk kegiatannya mohon maaf tidak bisa mendokumentasikan ya dulur, karena tidak bisa meletakkan tripod dulur, nanti takutnya HP-nya jatuh ke air malah rugi ya dulur, rusak HP-nya dulur. Jadi mungkin seperti itu saja dulur. Yang penting saya ada kegiatan ya dulur yang saya dokumentasikan dan bisa upload esok hari dulur. Oke dulur, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Petani Malang Selatan ya dulur, supaya tahu video-video saya selanjutnya dulur. Jadi kegiatan saya selanjutnya dan perkembangan cabai rawit kaliber kita dulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.